Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami di SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Kita berjumpa lagi anak ya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih membahas tentang biografi. Ya, biografi lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang pola penyajian karakter unggul tokoh. Nah, ini di buku paket, silahkan anak-anak buka semuanya di halaman 231. Nah, silahkan anak-anak buka ya, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang karakter unggul tokoh ya nak ya, itu ada dua cara ya menyajikan ya, menyajikan. Tapi sebelum itu ya, ke karakter unggul tokoh, melalui karakter unggul tokoh ini penulis dapat menggunakan ataupun menyampaikan karakter-karakter mereka ditulis di dalam buku ya. Nah, biasanya karakter-karakter unggul itu misalnya prestasinya, kemudian sifatnya, sikapnya dalam menghadapi permasalahan. Nah, itu disebut dengan karakter unggul. Nah, dapat menggunakan berbagai cara ya. Ada yang disampaikan secara langsung, ada pula yang dilakukan secara deskriptif atau dideskripsikan. Nah, tidak langsung dikatakan adalah tokoh yang jujur, tidak, tetapi misalnya tokoh tersebut di dalam bukunya, dalam biografinya itu dilihat dari sifatnya yang dia tidak melakukan korupsi misalnya. Ini untuk menunjukkan bahwa tokoh tersebut jujur gitu ya. Nah, contohnya kalau di buku bisa Anda lihat adalah B.J. Habibie ya. B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia misalnya. Nah, dari kutipan itu penulis mencoba menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Artinya karakter unggul tokoh ditulis secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Nah, dalam kutipan tersebut penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan bagi bangsa Indonesia. Nah, dibandingkan dengan contoh yang masih ada di buku juga, di situ dikatakan ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, itu contoh kutipannya. Nah, dari contoh itu penulis tidak langsung menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh dari Pak Habibie ya. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapi. Ya, jadi penulis juga bisa menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan kalimat tokoh ya. George ya yang ada di buku itu juga banyak contohnya. Nah, intinya seperti yang terlihat pada diagram kita ini, pada slide kita ya, itu ada deskripsi fisik, ada deskripsi dimensi psikologi. Kalau kita bicara deskripsi ya, kalau dia bicara langsung tanpa dideskripsikan ya, itu kita tidak perlu membaginya gitu ya. Nah, deskripsi fisik memberikan deskripsi secara fisik tentang bagaimana tampilan, kemudian cara berpakaian, atribut yang dia miliki, dan hal lain yang bersifat visual. Nah, deskripsi dimensi psikologi ya, deskripsi dia masih cara penggambaran yang deskriptif, tapi dia psikologi ya, memberikan deskripsi dimensi psikologi dan sosial tentang tokohnya. Hal tersebut dapat berupa deskripsi sikap,
cara mengambil keputusan, dunia kerja dan karir, sehingga sosial, hingga lingkungan sosial dan hal-hal lain yang membentuk karakternya. Nah, dari teknik tadi, baik dia teknik langsung ataupun teknik deskriptif, itu erat kaitannya dengan cerita ulang atau menceritakan kembali atau menceritakan ulang teks dari seorang tokoh, ya, menceritakan teksnya. Nah, itu seperti menggunakan rekonstruksi, ya, rekon cerita gitu ya. Nah, definisi cerita ulang, ya, adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembacanya atau bisa kedua-duanya. Nah, itu kalau kita bicara tentang cerita ulang, ya. Nah, itu kalau di buku bisa Anda lihat di halaman berkaitan dengan ini, halaman, ya, 238. Halaman 238 ini bagian D, yaitu bagaimana menceritakan kembali isi teks biografi. Nah, ini seperti rekon, ya, cerita ulang atau cerita kembali. Nah, ini yang pernah juga dipelajari bahwa cerita ulang itu terbagi 3, ada rekon pribadi, ada rekon faktual, ada rekon imajinatif, ya. Cerita ulang yang pribadi membuat kejadian di mana penulisnya terlibat secara langsung. Padahal kalau rekon faktual adalah cerita ulang yang membuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi dan lain-lain. Nah, juga kita menulis berdasarkan itu, ya, untuk mengumpulkan bukti. Ada juga yang disebut rekon imajinatif, adalah cerita ulang yang memuat cerita imajinatif dengan lebih detail. Ya, misalnya ada rangkaian cerita yang terputus, ya, yang tidak ditemukan dalam buku sejarah ataupun dalam bukti-bukti dokumen, ya, maka ini bisa kita berasumsi ataupun melakukan imajinasi. Maka ruang ini digunakan penulis untuk berimajinasi, walaupun antara penulis satu dan penulis lainnya kadang ini berbeda, menimbulkan hal yang berbeda, adanya perbedaan gitu. Nah, untuk struktur cerita ulang itu ada 3. Bagaimana kita menulis sebuah cerita ulang, yaitu ada orientasi, yaitu bagian pengenalan tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi, ya. Kemudian bagian kedua peristiwa dan masalah, yaitu bagian peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh, berisi peristiwa atau kejadian yang pernah dialami oleh tokoh. Dan reorientasi disebut juga dengan bagian penutup, berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak. Ini kalau dilihat dari strukturnya mirip dengan struktur yang terdapat pada biografi, ya. Ini tekniknya saja. Nah, untuk memproduksi sebuah teks cerita ulang itu banyak langkahnya, ada 6 paling tidak, ya. Artinya ini kita mengumpulkan sumber dulu. Yang pertama baca teks secara keseluruhan, kemudian mencermati pilihan kata atau diksi yang tepat dalam teks cerita ulang, ya, merangkum, itu adalah bagian, ya, merevisi dulu, ya, bentuk teks baru jika mungkin ada kesalahan, menulis ulang teks cerita ulang dalam bentuk lain, menentukan jenis teks apa yang digunakan sebagai konversi. Nah, itu adalah proses dalam memproduksi. Nah, bisa Anda baca di slide ini. Ya, contoh biografi misalnya biografi yang bicara tentang Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini bisa banyak, dan nanti slide ini bisa juga kita bagikan, ya. Intinya memang cerita ulang itu kaitannya erat dengan biografi, ya, karena bagian terdahulu kita sudah belajar tentang biografi, maka inilah proses dalam memproduksi teks, terutama teks cerita ulang. Nah, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini, Nak. Kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Mungkin kita sudah masuk bab baru nanti di bagian bab terakhir, ya, itu mengenai puisi. Demikian, nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan diskusi di grup kita, di grup WA.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam Manijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Manijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.